tombol ini berarti hasil dari tiap-tiap grafik kalau kita cut 12 dB, kalau kita posting 12 dB ya, 15 dB ya. Dan untuk yang atas ini cuma 12 dB. Kita bypass, kalau kita bypass itu tetap melewati sebuah rangkaian IC op-amp ya, ini sama out terhubung ya, tidak melewati IC ya, ataupun tidak melewati sebuah rangkaiannya, jadi lebih alami sound queen ya daripada DBX ya. Misalkan contoh ya, mixer ke equalizer lalu ke crossover ya. Kalau dimasukkan di equalizer DBX ini, meskipun kita bypass, itu tetap melewati rangkaian IC dan melewati gain ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke dulur, di video kali ini akan saya jelaskan perbedaan equalizer DBX 231 dan equalizer sound queen ya, tipe tipe EQ6200 ya. Ini tipenya ya, EQ6200 dan DBX 234. Oke, perbedaannya jelas terlihat ya, secara dipandang mata bisa dilihat langsung, slidernya bisa dilihat. Untuk DBX 231 memakai slider atau potensio kecil ya, sementara untuk sound queen yang agak besar ya dan panjang ya untuk tiap-tiap grafiknya ini ya. Oke, di sini akan saya bahas tuntas tentang perbedaan secara fisik maupun hasil suara ya. Oke, jangan di skip dulu, disimak sampai habis ya, agar teman-teman lebih memahami dengan kedua equalizer ini ya. Oke, saya hanya membagikan pengalaman ya, sekali lagi bukan menggurui ya. Oke, untuk equalizer DBX 231 ini, untuk hasil cutnya itu cuma 6 dB. Kalau kita cut hasilnya 6 dB, kalau kita post 6 dB ya, ataupun bisa 12 dB ya dengan mengoper tombol ini ya. Kalau kita tekan tombol ini berarti hasil dari tiap-tiap grafik kalau kita cut 12 dB, kalau kita posting 12 dB ya. Kalau ini kita lepas tombol rings, ini kita lepas, mati lampunya, hasilnya cuma 6 dB atau 12 dB ya. Artinya lebih sedikit ya 6 dB ya daripada 12 dB ya. Jadi kesimpulannya lebih terasa 12 dB ya untuk hasil cut maupun posting ya, lebih terasa 12 dB ya daripada 6 dB. Kalau 12 dB kita menekannya gini ya, tombol yang paling sebelah kiri yang nomor 3 ini kita tekan bila menyala, hasilnya lebih banyak ya daripada 6 dB. Kalau tombol ini mati berarti 6 dB hasilnya sedikit. Oke, kalau di equalizer yang bawah ini, yang slider besar EQ6200 ini fix sudah paten, nggak ada tombol 6 dB maupun 12 dB ya, tapi hasilnya banyak ya, 15 dB langsung ya, bisa dilihat di tulisannya plus 15 dB maupun minus 15 dB ya. Oke, jadi ini mentok 15 dB dan ini pun mentok di 12 dB ya. Kalau di DBX ada pilihannya antara 6 dB sampai 15 dB ya untuk hasil cut maupun post ya. Tapi di equalizer ini yang sound queen ini tidak ada tombol
pilihannya, tapi langsung 15 dB plus dan 15 dB minus ya. Jadi untuk cutnya ini 15 dB, ini posting 15 dB ya. Dan untuk yang atas ini cuma 12 dB. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Dan kemudian ada tombol bypass ya. Kalau kita lihat di DBX, tombol bypassnya ada di sebelah paling kiri ya, ini ya, paling kiri ya kalau di DBX ya. Kalau di SoundQueen ini ada lampunya ini, yang lampunya nyala ini. Oke, kita bahas tombol bypass ya. Kalau di DBX tombol bypassnya itu kalau kita bypass itu tetap melewati sebuah rangkaian IC op-amp ya. Kalau di SoundQueen langsung antara in sama out terhubung ya, tidak melewati IC ya, ataupun tidak melewati sebuah rangkaiannya. Jadi lebih alami SoundQueen ya daripada DBX ya. Misalkan contoh ya, mixer ke equalizer lalu ke crossover ya. Kalau dimasukkan di equalizer DBX ini, meskipun kita bypass, itu tetap melewati rangkaian IC dan melewati gain ini loh. Kalau di sini, kalau di equalizer SoundQueen, kalau kita bypass, itu tidak melewati sebuah rangkaian apapun lor. Artinya hubungan input di jack belakang equalizer SoundQueen itu terhubung langsung sama outnya, tidak melewati rangkaian IC ya kalau di SoundQueen ya. Kalau kita menekan tombol bypass seperti itu, jadi lebih alami SoundQueen daripada DBX. Karena di DBX meskipun kita bypass, gain ini tetap berfungsi dan tetap melewati sebuah rangkaian, cuma di grafiknya tidak berfungsi gitu aja ya kalau di DBX ya. Bila kita menekan bypass, grafiknya tidak berfungsi ya. Grafik di tiap-tiap grafik ini 31 channel ini tidak berfungsi ya. Cuma hanya knob gainnya yang berfungsi ya bila kita menambal bypass ini ya di equalizer DBX ini ya. Tapi kalau di SoundQueen ini lebih alami ya. Jadi kita bypass SoundQueen ini, semua rangkaian ini tidak berfungsi sama sekali ya, tidak berfungsi sama sekali ya. Dan kelebihan perbedaan selanjutnya, sebentar, perbedaan selanjutnya kita bahas tentang HPF ya. Di HPF, kalau di DBX ini HPF nya cuma satu ya, ini ya, low cut ini ya, hanya low cut ini ya, tombol low cut ini ya. Kalau di SoundQueen low cut atau HPF cuma knob ini saja ya, knob ini yang tulisan HP filter ini ya, tulisan HP filter ini ya. Oke, tapi di SoundQueen ini bisa dirubah lur. Antara frekuensi bisa dilihat tulisannya 5 Hz sampai berapa ini, 200, nggak kelihatan lur, sampai 250 bisa dilihat, bisa digeser ya untuk pengangkatan di HPF atau low cut di SoundQueen ini ya. Kalau di DBX tidak ada ya, hanya tombol ya, tapi di datasetnya low cutnya tertera 50 Hz saja ya, fix dan paten ya untuk low cutnya ya, untuk mengurangi nada rendah ya, hanya di 50 Hz. Tapi di SoundQueen ini bisa digeser ya, cuma tidak ada tombolnya ya, cuma potensio ini saja ya, bisa digeser 5 Hz sampai 250 Hz ya. Jadi nada paling rendah ataupun agak kasar atau bisa di-cut lewat knob HPF filter ini ya di SoundQueen ya. Yang ada knob-knobnya ini bisa digeser ya untuk mengurangi frekuensi rendahnya.
Kalau di DPX sudah fix paten 50 Hz ya. Oke, juga di Sound Queen dilengkapi ada fasilitas low shelving sama high shelving atau bass treble ya kasarannya ya. Oke, dan di Sound Queen ini lampunya banyak, minus 24 dB sampai 0 dB sampai 14 dB. Kalau di DPX cuma 4 lampu ya. Oke, dan di segi harga tentunya mahal yang bawah lor ya daripada yang atas, karena fasilitas sedikit banyak dan menunya lebih banyak dan lebih lengkap ya, dari potensio, grafik, knob ABF, potensio pasti berbeda ya. Oke, mungkin bisa dipahami oleh teman-teman dari perbedaan kedua equalizer ini antara DPX sama Sound Queen, ataupun equalizer grafik kecil maupun equalizer grafik besar ya. Semua ada perbedaan dari segi fisik, segi suara, dan segi harga ya. Semua ada perbedaan masing-masing ya. Jelas harga memang betul membawa suara. Oke, mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya. Nantikan video selanjutnya antara saya mengcompare equalizer ini dengan crossover DPX ini, bagaimana menyetingnya. Silakan dilihat video selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.